Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Sadarilah bahwa Anda sangat berharga di matanya. Datanglah sekarang dan alamilah sukacitanya atas diri Anda, ciptaannya yang termulia. Bapa Surgawi yang terkasih, aku siap mendengarkan suaramu malam ini. Nyatakanlah isi hatimu kepadaku. Bukan hikmat atau filsafat manusia yang ingin kudengar, melainkan kebenaran abadi dari firman-Mu. Berbicaralah kepadaku sekarang saat aku mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran itu berakar dalam hatiku. Efesus 2 ayat 6-10 berkata, "Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Bayangkan seorang seniman terkenal sedang melukis dengan tekun demi menciptakan karya yang indah. Ia memberikan sentuhan khasnya dalam setiap karya yang ia ciptakan. Dengan goresan kuas yang terakhir, ia menandatangani namanya di atas karya itu. Ia melihat kembali hasil pekerjaannya dengan kepuasan dan rasa senang yang mendalam. "Ini ciptaanku," pikirnya. "Aku membuatnya tepat seperti yang kuinginkan." Lalu, ketika orang lain melihatnya, mereka dapat mengenali bahwa itulah karya seniman tersebut. Mereka mengenali gaya khas lukisannya. Allah adalah seniman agung. Kitab suci berkata bahwa kita yang telah diselamatkan melalui anugerah-Nya adalah karya tangan-Nya. Masing-masing dari kita unik adanya, dan Allah menaruh sentuhan khas-Nya dalam setiap diri kita. Dia bahkan telah merencanakan sejak awal pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Bukan pekerjaan-pekerjaan itu yang menjadikan kita karya tangan-Nya. Karena oleh anugerah-Nya, kita sudah menjadi hasil karya-Nya. Namun, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah sediakan bagi kita, orang lain akan dapat mengenali sang seniman agung dalam diri kita. Tidak satupun dari kita merupakan karya yang sudah selesai,
Tetapi saat kita menempuh jalan yang telah Allah siapkan bagi kita, tanda tangannya pada diri kita akan semakin nyata di mata dunia yang melihatnya. Ambillah waktu sejenak untuk merayakan kebenaran bahwa Anda adalah karya Allah yang agung. Anda tidak perlu berusaha mendapatkan status itu. Anda sudah memilikinya. Anda adalah karya agung yang diselamatkan Tuhan Yesus lewat kematiannya. Anda adalah karya agung dan Allah berkenan untuk menyingkapkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada Anda. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Rasakanlah rindu yang mendalam akan hadirat Tuhan, karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kasih yang tiada tara. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap hembusan sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya. Hembuskan napas perlahan sambil membuka hati Anda sepenuhnya kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allahku, aku sering terjebak untuk berusaha melayakkan diriku sendiri bagimu. Ampunilah aku karena berusaha meraih kasih yang sebenarnya Engkau berikan dengan cuma-cuma melalui Yesus. Bebaskanlah aku agar dapat menikmati hidup bersamamu dengan mengikuti jalan-jalan-Mu. Bapa, ampunilah aku yang sering gagal melihat diriku sebagai karya-Mu yang agung. Kiranya orang lain melihat hidupku sebagai karya-Mu yang menampilkan kasih karunia melalui diriku yang rapuh dan penuh dengan kelemahan. Yesus berkata di Matius 5 ayat 16, "Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, aku berdoa, biarlah dari hari ke hari aku semakin menyadari siapa diriku di hadapan-Mu. Biarlah aku benar-benar tidak lagi berusaha sendiri meraih kasih karunia-Mu, melainkan dapat menikmati keselamatan yang Kristus telah raih bagiku. Mampukanlah aku untuk menjalani hidup dengan bersukacita di dalam kasih karunia dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkanku dan menjadikanku milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.